Garuda Muda kembali bersiap, bukan untuk sekadar turnamen, melainkan untuk panggung tertinggi kelompok umur sejagat Piala Dunia U17 2025. Di bawah sorotan bendera merah putih, Timnas U17 Indonesia akan menjajal kekuatan dunia dari Brasil hingga Zimbabwe. Tapi sebelum ke Qatar, ada satu tahap penting, Piala Kemerdekaan di Medan. Sebuah ajang uji nyali, uji taktik, dan pemanasan menjelang laga sejati. Apa saja strategi pelatih Nova Arianto? Siapa Matthew Baker yang disebut-sebut sebagai aset langka sepak bola nasional? Dan mengapa Sumatera Utara dipilih jadi panggung kehormatan? Simak laporan lengkapnya hanya di Cek Fakta. Piala Kemerdekaan, Timnas Indonesia U17 matangkan persiapan, Matthew Baker sies uji coba hadapi Afrika Selatan hingga Tajikistan. Timnas Indonesia U17 bersiap menghadapi tantangan besar di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar pada 3-2-7 November mendatang. Di fase grup, Garuda Muda tergabung di grup hari bersama Brasil, Honduras, dan Zimbabwe. Untuk mendapatkan pengalaman tanding dan adaptasi permainan, PSSI menggelar turnamen uji coba bertajuk Piala Kemerdekaan di Medan, Sumatera Utara, pada Agustus ini. 3 tim akan diundang. 2 di antaranya yang sudah pasti adalah Afrika Selatan dan Tajikistan. 1 peserta lagi masih dalam tahap pencarian. Idealnya, berasal dari Amerika Latin agar gaya bermainnya mendekati calon lawan di Piala Dunia. Namun, hal itu terkendala jarak tempuh yang bisa mencapai 36 jam. Kami masih mencari 1 peserta lagi, kalau bisa dari Amerika Latin. Tapi memang kendala jarak tempuh yang mencapai 36 jam. Kalau tidak bisa, ya kita cari dari yang dekat agar bisa hadir mengisi Piala Kemerdekaan, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat konferensi pers di Media Center SUGBK, Jakarta, kemarin 31/7. Menurut Erick, laga uji coba cukup digelar 3 kali. Fokus utama adalah mengukur kesiapan tim menghadapi beragam gaya permainan. Karena Coach Nova ingin mencoba beberapa gaya permainan. Karena di grup kita, ada dari Afrika, dari Amerika Latin. Ini hanya sebuah pengukuran, jelasnya. Selain itu, Erick menegaskan pentingnya menjaga kebugaran dan kondisi pemain. Ia tidak ingin para pemain andalan justru cedera sebelum tampil di Qatar. Seperti yang kita tahu, di berbagai level usia, kita tidak punya ketebalan pemain antara pemain inti dan cadangan, katanya. Matthew Baker diandalkan salah satu pemain andalan yang jadi sorotan adalah Matthew Baker. Pemain muda ini sudah menembus skuad utama Melbourne City di kompetisi Liga Australia. Alhamdulillah sudah digunakan tim senior. Dampaknya saat menghadapi senior berbeda. Semoga tidak ada cedera, karena dia tulang punggung, ungkap Erick. Matthew dinilai punya keunikan yang jarang ditemukan di sepak bola Indonesia. Ia berposisi sebagai bek tengah berkaki kiri, profil yang langka bahkan di level timnas senior. Erick menyebut hanya Justin Hubner yang memiliki karakter serupa. Itu tidak mudah. Silakan periksa datanya, berapa banyak klub di dunia yang mencari bek tengah berkaki kiri? Itulah sebabnya kami mempertahankan aset ini, tegasnya. Sementara itu, anggota ex-KPSSE Arya Sinulinga menambahkan, penyelenggaraan turnamen ini juga punya makna khusus bagi masyarakat Sumatera Utara. Selain untuk persiapan tim, event ini menjadi momentum menghadirkan atmosfer internasional keluar Jawa. Sudah 30-40 tahun, hal itu belum pernah terjadi. Jadi, ini hal yang baik, ucap Arya. Tahun 2025 menjadi tahun penting dalam peta perjalanan sepak bola usia muda Indonesia. Setelah tampil sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, kini Garuda Muda bersiap menantang dunia sebagai kontestan sejati dalam turnamen edisi ke-20 yang akan digelar di Qatar. Di bawah arahan pelatih Nova Arianto, skuad U17 Indonesia mulai memasuki fase krusial uji coba internasional bertajuk Piala Kemerdekaan yang akan berlangsung pada Agustus tahun 2025 di Medan, Sumatera Utara. Turnamen ini bukan hanya sebagai bagian dari pemanasan jelang November, tetapi juga ujian sebenarnya. Seberapa siap Indonesia bersaing dengan tim-tim kuat dunia seperti Brasil, Honduras, dan Zimbabwe yang menjadi lawan di grup hari. Turnamen ini akan diikuti oleh 4 negara, termasuk Indonesia.
Dua negara peserta yang sudah dipastikan adalah Afrika Selatan dan Tajikistan. Satu negara lagi masih dalam proses negosiasi, idealnya dari kawasan Amerika Latin. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menjelaskan dalam konferensi pers di Jakarta bahwa turnamen ini memiliki fungsi ganda. Simulasi pertandingan dengan gaya bermain beragam, Afrika kuat secara fisik, Asia Tengah teknik tinggi, dan Amerika Latin flair dan improvisasi. Membentuk mental bertanding para pemain U17 melawan lawan tangguh dari luar Asia Tenggara. Menguji kebugaran dan daya tahan tim di level intensitas tinggi. PSSI juga ingin memastikan bahwa para pemain siap tampil dengan maksimal di Qatar, tanpa terkendala cedera atau kelelahan karena jadwal padat. Keputusan menggelar turnamen ini di Medan bukan tanpa pertimbangan. Menurut anggota ex-KPSSI Arya Sinulinga, Sumatera Utara belum pernah menjadi tuan rumah event sepak bola internasional besar dalam 30-40 tahun terakhir. Ini langkah strategis, bukan hanya sepak bola tapi juga desentralisasi atmosfer sepak bola, supaya anak-anak muda Sumatera juga bisa menyaksikan langsung dan merasakan semangatnya, ujar Arya. Stadion Teladan yang menjadi venue utama telah menjalani renovasi ringan untuk menyesuaikan standar FIFA Youth termasuk pembenahan ruang ganti, lapangan latihan pendukung, dan pencahayaan. Di Piala Dunia U17 nanti, Indonesia tergabung di grup hari yang penuh tantangan. Brasil U17, juara bertahan dan favorit abadi, dihuni pemain-pemain dari akademi top seperti Palmeiras, Flamengo, dan Sao Paulo. Honduras U17, tim yang dikenal dengan pressing tinggi dan kemampuan menyerang cepat. Zambia U17, wakil Afrika dengan ciri khas kekuatan fisik dan kecepatan transisi. Dengan komposisi ini, tidak berlebihan jika pelatih Nova Arianto menyebut perlu melakukan simulasi strategi gaya bermain dari ketiga wilayah tersebut. Maka kehadiran Afrika Selatan dan Tajikistan sangat strategis dalam hal pendekatan permainan. Salah satu nama yang menjadi pusat perhatian dalam skuad U17 adalah Matthew Baker, pemain keturunan Indonesia Australia yang saat ini telah menembus tim utama Melbourne City di A-League Australia. Apa yang membuatnya istimewa? Ia adalah bek tengah berkaki kiri, menjadi starter di klub profesional di usia sangat muda. Memiliki fisik tangguh dan ketenangan seperti pemain Eropa. Menurut Erick Thohir, pemain seperti Baker sangat langka. Bahkan di tim senior, hanya Justin Hubner yang punya karakteristik serupa. Silakan periksa datanya. Klub-klub besar di Eropa pun mencari pemain bertipe seperti ini. Kami tidak bisa membiarkannya lepas, tegas Erick. Di level pelatih, Nova Arianto telah menunjukkan dirinya bukan sekadar pengisi posisi, tapi seorang pengembang talenta. Ia tak segan bereksperimen dari sistem 4-3-3, 4-2-3-1, hingga ke 3-5-2 untuk memaksimalkan karakter para pemainnya. Dalam uji coba melawan Tajikistan dan Afrika Selatan nanti, Nova disebut ingin melatih para bek dalam situasi duel udara dan tekanan tinggi, menguji playmaker tim dalam membongkar pertahanan solid dan rapat, meningkatkan efektivitas penyerang dalam menyelesaikan peluang. PSSI menyadari bahwa keunggulan tim ini masih belum merata. Kedalaman skuad belum cukup kuat. Cedera satu atau dua pemain inti bisa menjadi kerugian besar. Erick Thohir menyatakan, kita tidak punya kedalaman skuad seperti Jepang atau Korea Selatan. Maka semua pemain utama harus dijaga kondisinya. Jangan sampai cedera. Oleh karena itu, Piala Kemerdekaan juga akan dimanfaatkan sebagai alat pemantauan kebugaran real time. Tim medis PSSI bekerja sama dengan tim nutrisi dan performa untuk menyusun metode pemulihan intensif di sela laga. Meski belum diumumkan secara resmi, jadwal Piala Kemerdekaan diperkirakan berlangsung pada 12-20 Agustus tahun 2025 dengan pertandingan tiap 3 hari sekali. Target utama panitia adalah memadati stadion dengan penonton lokal dan mendatangkan siswa-siswi sekolah sepak bola SSB dari berbagai kota di Sumatera. Harga tiket dijanjikan akan sangat terjangkau agar semua lapisan masyarakat bisa ikut menikmati atmosfer internasional. Selain Matthew Baker, beberapa pemain yang disiapkan antara lain Amar Berkip, gelandang kreatif yang sebelumnya bermain di Akademi Ostrivin. Davin Maulana, penyerang dari Persib U17 yang mulai mencuri perhatian.
Raihan Akabe kanan lincah dari Borneo FC. Ikram Al-Ghifari kiper muda dari PON Aceh yang punya refleks apik. Proyeksi skuad final untuk Piala Dunia U17 nanti akan difinalisasi pada awal Oktober tahun 2025, 1 bulan sebelum keberangkatan ke Qatar. Di media sosial, muncul gelombang antusias yang tinggi terhadap persiapan tim ini. Namun, tak sedikit pula kritik membangun soal minimnya talenta dari Papua dan Sulawesi di skuad saat ini. Harapan agar turnamen seperti ini juga digelar di Kalimantan atau NTT. Seruan agar pemain diaspora lain seperti Randall Damar dan Ferrell Robbie segera dipanggil. Piala Kemerdekaan bukanlah sekadar perayaan Hari Kemerdekaan dalam bentuk sepak bola. Ini adalah simbol kesiapan Indonesia menatap turnamen dunia. Dengan Matthew Baker dan kawan-kawan, serta dukungan penuh masyarakat Medan dan Sumatera Utara, semoga Garuda Muda benar-benar terbang tinggi saat berlaga di Piala Dunia U17 ke 2025.